Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu dosen Ananda Putriani, SPD, MPD, serta rekan-rekan yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di sini untuk mengikuti presentasi dari kelompok 3 yang akan membahas dampak kekalahan judi online terhadap keuangan dan hutang pengguna di Jakarta Selatan. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Ada Mbak Restiana Anggraini, Nur Fitriana, Mas Rahmat Jeffrey, Osvaldo Almuhi, Alif Akbar Maulana Rosa, Muhammad Rizky Ramadan, dan Mas Dava Muayat Fawas. Nah, tata cara presentasi pada malam ini akan terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada latar belakang dan tujuan penelitian, ada rumusan masalah, pembahasan yang mencakup dampak finansial, akumulasi hutang, faktor penyebab ketergantungan, dan lainnya, serta kesimpulan dan saran. Nah, setelah pemaparan materi nanti akan ada sesi tanya jawab di mana peserta dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan terkait presentasi ini. Nah, baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasinya. Untuk latar belakang dan tujuan penelitian akan dipaparkan oleh Mas Osvaldo. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Untuk latar belakang, pertama, era globalisasi membawa kemajuan signifikan dalam proses program menukar informasi, baik dalam dampak positif maupun dampak negatif. Nah, salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari era globalisasi ini adalah adanya tren judi online. Untuk mainan judi online ini, selain merugikan ekonomi penggunanya, juga dapat memberikan dampak sosial maupun dampak psikologis bagi yang mengalami kecanduan bermain judi online. Untuk salah satu daerah yang terdampak di daerah Indonesia ada di daerah Jakarta Selatan yang mengalami dampak negatif dari manajemen judi online ini, baik dari sisi keuangan maupun dari sisi sosial. Untuk tujuan penelitiannya ada 5. Yang pertama, untuk mengetahui dampak kekalahan judi online terhadap kondisi keuangan pengguna di Jakarta Selatan. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pengguna terjerat dalam aktivitas permainan judi online. Yang ketiga, mengetahui hubungan antara kekalahan judi dengan akumulasi utang pemain atau pengguna di Jakarta Selatan. Yang keempat, mengetahui dampak sosial dan psikologis efek dari kekalahan bermain judi online terhadap pemain atau pengguna di Jakarta Selatan. Dan yang kelima, mengetahui rekomendasi kebijakan dan intervensi sosial yang efektif untuk mengurangi dampak negatif kekalahan judi online terhadap keuangan dan utang pengguna. Untuk paparan presentasi selanjutnya akan saya kembalikan lagi ke Mbak Aya. Itu Mas Osvaldo. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Dava. Waktu dan tempat kami persilakan Mas Dava. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang rumusan masalah dari teman-teman masalah yang ada pada akibat dari kekalahan judi online di Jakarta Selatan. Yang pertama adalah bagaimana dampak kekalahan judi online itu terhadap kondisi keuangan pengguna di Jakarta Selatan. Yang kedua, apa saja sih faktor yang menyebabkan pengguna terjerat dalam aktivitas judi online di Jakarta Selatan. Yang ketiga, bagaimana kekalahan judi di online ini mempengaruhi akumulasi utang pengguna di Jakarta Selatan. Yang keempat, bagaimana dampak sosial dan juga psikologis dari kekalahan judi online terhadap pengguna di Jakarta Selatan. Lalu, rumusan yang terakhir adalah pendekatan apa saja nih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif kekalahan judi online terhadap keuangan dan juga utang pengguna. Next. Selanjutnya pada poin pembahasan, di sini kita sudah masuk dan di sini akan menjelaskan tentang dampak dari kekalahan judi online ini terhadap faktor keuangan dulu. Yang pertama adalah ada kerugian finansial langsung. Di sini pengguna ini akan mengalami kerugian yang besar akibat dari kekalahan judi online. Dana yang memang seharusnya dia keluarkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan pokok makanan, biaya hidup, terus juga pendidikan yang sudah rutinitas pada pastinya justru malah dialihkan kepada untuk berjudi. Nah, dari riset dari yang udah di studi literatur Green and Allen 2021, itu 73% individu yang pengguna judi online ini telah mengalami pengurasan dana tabungan dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun.
sehingga pengguna judi online ini mengalami kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu, mengalami kerugian yang besar ini sehingga mengakibatkan dampak yang kedua yaitu adalah penggunaan pinjaman untuk menutupi kerugian. Nah, banyak pengguna ini terpaksa menggunakan pinjaman seperti ada pinjaman pribadi, teman dan kerabat, terus ada juga fasilitas kredit seperti kartu kredit dan juga pinjaman online. Nah, untuk menutupi tujuannya untuk menutupi kerugian. Lalu, setelah dia mengalami peminjaman, maka akan menghasilkan dampak selanjutnya yaitu menambah utang yang sulit dilunasi. Mungkin itu dari pembahasannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mas Dava. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Rizky. Dipersilakan Mas. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang akumulasi hutang akibat kekalahan judi online. Secara garis besar, kami mengkelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu penggunaan kartu kredit yang berlebihan. Banyak pengguna judi online yang mulai menggunakan kartu kredit sebagai sumber dana untuk berjudi. Mereka berharap dengan kemenangan berikutnya bisa menutupi kerugian yang sudah terjadi. Namun kenyataannya justru hanya semakin memperburuk keadaan. Penggunaan kartu kredit ini sering sekali menghasilkan tagihan yang menumpuk dan juga bunga yang tinggi. Yang kedua ada pinjaman pribadi dan pinjaman online. Ini menciptakan masalah hutang yang semakin besar dan banyak individu merasa terjebak dalam lingkaran hutang yang sulit diatasi. Pinjaman pribadi, kartu kredit, dan pinjaman online sering sekali digunakan untuk membiayai perjudian mereka, meskipun mereka tahu bahwa peluang untuk menang tetap sangatlah kecil. Dan yang terakhir ada penjualan aset berharga. Dalam beberapa kasus, individu yang sudah terjebak dalam hutang perjudian akan menjual aset berharga mereka, seperti kendaraan, perhiasan, ataupun properti mereka, untuk mendapatkan uang dan melanjutkan aktivitas perjudian mereka. Oke, di next. Selanjutnya, apa saja faktor yang menjadi penyebab ketergantungan pada judi online ini? Ada 4 faktor. Yang pertama ada kemudahan akses. Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketergantungan pada judi online adalah kemudahan akses yang ditawarkan. Platform judi online dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui perangkat ponsel ataupun komputer. Tidak ada pembatasan waktu atau tempat sehingga pengguna bisa dengan mudah terlibat dalam perjudian tanpa harus pergi ke kasino atau ke fisik. Yang kedua ada promosi dan bonus menarik. Banyak platform judi yang menawarkan promosi menggiurkan seperti bonus pendaftaran, cashback, ataupun hadiah lainnya untuk menarik pemain baru. Yang ketiga ada tekanan sosial dan gaya hidup. Di lingkungan perkotaan seperti Jakarta Selatan, tekanan sosial untuk mengikuti gaya hidup tentu dapat mendorong individu untuk mencari cara cepat untuk memperoleh uang. Salah satunya ini judi online. Dan yang terakhir adanya kurangnya edukasi finansial. Banyak pengguna judi online yang tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai risiko finansial dari judi tanpa pemahaman yang memadai tentang pengelolaan uang. Mereka cenderung mudah terjebak dalam kejadian judi. Cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mas Rizky. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Rizky. Berikut di sini ada grafik data yang menunjukkan dari dampak kekalahan judi online terhadap keuangan pengguna. Di mana pada grafik pertama, 60% data yang kami dapatkan menunjukkan bahwa dampak dari judi online membuat pengguna menjualkan aset berharga mereka untuk berjudi online karena kurangnya dana untuk berjudi sehingga membuat pengguna menjual aset yang mereka miliki, seperti menjual emas, handphone, mobil, atau motor. Pada grafik kedua, 65% data yang kami peroleh menunjukkan bahwa banyak pengguna yang mengambil pinjaman online untuk mendapatkan uang untuk berjudi. Pada grafik ketiga, menunjukkan 50% data yang kami dapatkan menunjukkan bahwa banyak pengguna yang menggunakan pinjaman pribadi yang dimana pengguna meminjam uang kepada teman, kerabat, atau sanak saudara untuk mendapatkan uang untuk berjudi online. Dan pada grafik keempat menunjukkan data presentasi paling tinggi di mana 75% pengguna menguras habis tabungan yang mereka miliki untuk memenuhi keinginan berjudi, sehingga para pengguna menghabiskan tabungan yang mereka miliki tanpa memikir dampak dari judi online tersebut. Berikut ada grafik yang kedua, yang dimana dampak kekalahan judi online berdasarkan wawancara. Yang dimana grafik pertama menunjukkan 50% dari data yang kami peroleh berdasarkan wawancara. Banyak narasumber yang mengaku telah menggunakan pinjaman pribadi atau pinjaman online untuk memenuhi kerugian mereka akibat berjudi.
Pada grafik kedua menunjukkan 70% data yang kami peroleh berdasarkan wawancara mengungkapkan bahwa mereka merasa depresi dan cemas akibat kekalahan dalam berjudi, terutama ketika kehilangan uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan lain tetapi digunakan untuk berjudi online. Pada grafik ketiga menunjukkan 60% data yang kami peroleh berdasarkan wawancara. Mereka merasa dijauhi oleh lingkungan sosial akibat masalah keuangan dan ketergantungan terhadap judi online. Pada grafik keempat, 85% data yang kami peroleh dari wawancara para pengguna atau narasumber mengungkapkan bahwa mereka mengalami konflik dengan keluarga atau teman akibat perjudian online seperti pertengkaran yang terjadi akibat uang yang mereka pinjam tidak kembali untuk berjudi online. Pada slide ke-10, pada slide ini kami memiliki data yang di mana 33% menunjukkan para pengguna judi online memiliki hutang akibat judi online. Hutang tersebut di mana yang digunakan untuk menutupi keuangan yang terpakai untuk modal berjudi online. Selanjutnya ada 33% lagi kehilangan tabungan di mana para pengguna judi online menggunakan uang tabungan mereka untuk berjudi. Dan ada 33% ketidakstabilan ekonomi keluarga akibat dari judi online adalah karena seharusnya uang itu digunakan untuk keperluan rumah tangga lainnya, tetapi digunakan untuk berjudi online sehingga terjadinya ketidakstabilan ekonomi keluarga. Berikut saya kembalikan kepada moderator Kaya. Terima kasih Mbak Resti. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Nur Fitriana. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Ya. Baik teman-teman dan dosen, Ibu dosen, kesimpulan dari hasil pembahasan di kelompok kami, yaitu kekalahan judi online dapat memiliki dampak yang sangat negatif terhadap keuangan dan hutang pengguna. Pertama, kerugian finansial yang berkelanjutan dapat mengakibatkan kehilangan karena mereka berusaha mengejar kerugian. Melalui pinjaman pribadi, kartu kredit, atau bahkan utang dari lembaga keuangan yang tidak sah. Yang ketiga, kondisi ini seringkali berpengaruh kesejahteraan mental dan emosional pengguna yang dapat memperburuk pengambilan keputusan finansial mereka. Secara keseluruhan, kekalahan dalam judi online dapat menyebabkan spiral negatif yang sulit diatasi tanpa intervensi atau dukungan. Di slide selanjutnya ada saran. Untuk kami, saran dan secara finansial, keuangan dengan dan mencari dukungan profesional adalah langkah-langkah yang sangat penting untuk memulihkan keuangan, mengurangi hutang. Ini adalah untuk tetap terbuka terhadap bantuan dan selalu mencari solusi terbaik agar bisa keluar dari masalah ini dengan baik. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Kak Aya. Terima kasih Mbak Fitri. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Alif Akbar. Waktu dan tempat kami persilakan, Mas. Baik, terima kasih Mbak Aya selaku moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan rekomendasi sosial dan upaya preventif terhadap dampak dari judi online tersebut. Yang pertama itu ada kolaborasi antar lembaga. Kolaborasi antar lembaga ini sangat penting dalam upaya preventif terhadap judi online, di mana pemerintah harus memperkuat koordinasinya antara lembaga pemerintah lainnya, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat sipil untuk memberi intervensi yang efektif. Lalu pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap situs judi online dan menerapkan sanksi yang lebih tegas untuk pelaku dan penyedia layanan judi online tersebut. Lalu poin kedua ada program pencegahan dan intervensi dini. Nah, untuk poin ini kita bisa menyediakan layanan dukungan, yaitu membuka akses ke lembaga konseling keuangan dan psikologi bagi individu yang terdampak.
Dan yang selanjutnya pemulihan mental dan psikologis di kampus psikologis itu bisa dilakukan dengan meningkatkan kesadaran tentang bahaya judi online, termasuk dampaknya terhadap keuangan dan kesehatan mental. Selanjutnya, selanjutnya di slide ini adalah video wawancara kami terhadap narasumber yang terdampak terhadap judi online. Namun untuk memulai videonya cukup panjang, maka saya akan ringkas isi dari video wawancara kami, yaitu uh, dalam wawancara ini menayangkan salah satu narasumber kami yang merupakan korban dari judi online. Identitas narasumber kami rahasiakan untuk menjaga nama baik narasumber tersebut. Di dalam wawancara ini, korban judi online biasanya merasa penyesalan di akhir. Kerugian-kerugian yang mereka terima, baik kerugi waktu, material, bahkan juga menyerang mental berpikir si korban juga. Tidak hanya itu, korban judi online juga merasakan produktivitas dalam menjalankan pekerjaannya pun menurun, dikarenakan kurangnya fokus akibat merasakan dampak kerugian dari bermain judi online tersebut. Tidak hanya itu, dampak lainnya juga menyangkut aspek sosial. Dalam wawancara kami, narasumber juga menceritakan nih dampak dari judi online tersebut, yaitu ia mudah terbawa emosi sehingga sering terjadi cekcok terhadap keluarga di rumah, dan teman bergaul biasanya yang sering terjadi itu cek mulut. Selanjutnya narasumber juga menjelaskan pada proses wawancara sebenarnya ia juga sudah mengupayakan untuk mengatasi ketergantungan dari bermain judi online, yaitu sering berkonsultasi dengan teman, lalu bahkan dia juga pernah menghapus m-bankingnya, dan yang terpenting mendapatkan support dari semua pihak. Itu yang lebih terpenting. Dan penutup dari wawancara kami ini, narasumber mendapat edukasi tentang resiko judi online sangat diperlukan dan membantu untuk orang-orang yang masih terjebak dalam kecanduan judi online tersebut. Dan nasihat dari yang dapat kita petik dari wawancara ini, saya simpulkan, jangan mencoba untuk mulai bermain judi online. Permainan ini sudah diatur oleh sistem, dan kemenangan dalam bermain judi online awal mula kehancuran yang akan kita dapatkan. Baik, Tadi udah untuk cerita terakhir. selanjutnya akan diteruskan oleh Mas Rahmat Jeffrey ya. Waktu dan tempatnya kami persilakan Mas Jeffrey. Baik, terima kasih Mbak Aya. Baik, selanjutnya kami juga melakukan wawancara dengan salah satu narasumber yang tinggal di daerah, yang berdomisili di daerah Jakarta Selatan, di mana identitasnya narasumber untuk di privasi, maka kami memberi kode Mister Y, di mana dari rangkuman hasil wawancara kami menggunakan aplikasi perekam suara bukan video karena beliau tidak berkenan untuk dilakukan perekaman video. Baik, dari rangkumannya kami melakukan wawancara terhadap 5 tema, yaitu pertama dampak keuangan. Dari Mister Y, di mana sebelum terjebak judi online, dia pengelolaan keuangannya sangat baik, sehingga setelah mencoba judi online, dia mengalami kerugian sebesar 500.000 dan terpaksa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Dia harus meminjam uang ke teman dan pinjaman online gitu, sehingga pengeluarannya untuk kebutuhan rumah tangga dan pendidikan menjadi kesulitan. Lalu dalam dampak sosial, keterlibatan dalam judi online ini mempengaruhi hubungan sosial Mister Y dengan keluarganya, di mana Mister Y menyembunyikan aktivitas judi online-nya tersebut, dan sedangkan teman-temannya mengetahui bahwasanya Mister Y bermain judi online karena pengaruh lingkungan juga. Sehingga dalam pergaulan, Mister Y agak canggung dikarenakan sering minjam uang kepada teman-temannya untuk judi online. Lalu dari dampak psikologis, setelah mengalami kekalahan, Mister Y merasa sakit hati dan kecewa, dan juga mengalami stres serta depresi karena sering kalah dalam bermain judi. Lalu produktivitasnya dalam kegiatan pekerjaan dan
pendidikan menjadi terganggu. Lalu faktor penyebab ketergantungan dari Misteri ini yaitu di mana dia sering mendapatkan iklan, sehingga iklan judi online yang mengiming-imingkan untung besar, sehingga adrenalinnya terpacu dan harapannya untuk cepat kaya dan mendapatkan uang dengan cara instan membuat dia ingin main kembali gitu. Lalu terakhir kami menanyakan bagaimana upaya dia untuk berhenti dalam bermain judi online. Misteria melakukan konsultasi dengan temannya yang telah berpengalaman dalam manajemen keuangan untuk mengatur bagaimana dia memanage utang yang telah dialami selama ini. Serta dia pun mensosialisasikan kepada teman-teman yang lain bahwasanya itu dampak judi online itu sangat berpengaruh dalam kehidupan, terutama dalam jangka panjang. Jadi seperti yang diterangkan oleh Mas Alif Akbar, sebelumnya jangan sampai kita terjebak dengan judi online karena itu cuma kenikmatan sementara dan berpikirlah sebelum memulainya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mas Jeffrey atas pemaparannya. Terima kasih juga kepada pemateri atas penyampaian materinya yang sangat informatif ya. Sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan angkat tangan atau sebutkan nama serta pertanyaannya by chat ataupun on mic. Tapi ini udah ada masuk satu pertanyaannya by chat dari Mbak Ersya. Pertanyaannya adalah apakah ada pola khusus dalam perilaku keuangan orang-orang yang kalah dalam judi online di Jakarta Selatan? Akan dijawab oleh Mas Rizky Ramadan. Bisa dibantu jawab. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Baik, saya izin menjawab berdasarkan temuan dari kelompok kami mengenai dampak kekalahan di judi online di Jakarta Selatan. Itu ada beberapa. Yang pertama itu penggunaan dana yang tidak terencana. Artinya itu dana darurat yang digunakan untuk berjudi itu digunakan yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan mendesak. Misalnya kebutuhan biaya rumah tangga atau kesehatan, malah dipakai untuk berjudi yang berharap mereka bisa menang dan mendapatkan kembali uang yang telah dipertaruhkan. Yang kedua ada kecenderungan mengambil pinjaman untuk melanjutkan perjudian. Ketika kerugian semakin besar, banyak orang yang mulai mengambil pinjaman pribadi dari keluarga, teman, ataupun meminjam online dengan bunga tinggi untuk melanjutkan perjudian mereka. Yang mereka berpikir dengan terus bermain, mereka akan mendapatkan kemenangan besar untuk menutupi kerugian sebelumnya. Yang ketiga ada ketergantungan para penjudi dan utang yang menghimpit, yaitu pengguna dalam judi online seringkali terjebak dalam lingkaran hutang karena mereka berusaha melunasi hutang dengan mengharapkan kemenangan di putaran berikutnya. Dan mungkin yang terakhir ada penurunan kemampuan untuk berinvestasi ataupun menabung. Karena sebagian besar dana yang sudah dialihkan untuk berjudi, individu yang terlibat dalam judi online sering kehilangan kemampuan untuk melakukan investasi ataupun menabung untuk di masa depan mereka. Mereka lebih fokus pada mengejar kerugian yang telah terjadi. Mungkin itu jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Gimana Mbak Ersya, jawabannya sudah cukup? Semoga sudah bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Ersya ya. Kita buka satu pertanyaan lagi. Tadi ada yang tunjuk tangan, Mas Adi Nugroho. Boleh dipertanyakan apa? Silahkan on mic. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Adi Nugroho, saya dari kelompok 5. Di sini saya mau bertanya Mbak, bagaimana teman-teman ini menyikapi masyarakat ini bahwa dampak judi online itu sebenarnya kan bermasalah ya. Nah, khususnya pemerintah sendiri gimana cara mengantisipasinya. Sedangkan dari pemerintah sendiri itu terakhir Komdigi itu bermasalah mengenai judi online. Nah, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu dalam mengatasi judi online itu seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Mas Adi Nugroho. Izin bantu jawab. Boleh dipersilakan. Izin tadi bagaimana cara menyikapi masyarakat judi online yang bermasalah dan bagaimana antisipasinya. Yang pertama yang jelas ada edukasi dan juga kesadaran.
menyebarkan dengan cara menyebarkan informasi tentang resikonya juga, dampak negatifnya juga. Terus bantuan dan dukungannya juga perlu, kayak misalnya berikan akses layanan konseling atau dukungan psikologis gitu-gitu. Terus regulasi dan penegakan hukumnya juga harus lebih perketat lagi. Dan mungkin antisipasinya itu yang bisa dilakukan adalah melibatkan upaya bersama dari berbagai pihak, kayak pemerintah, terus organisasi non pemerintah, terus komunitas dan juga individu. Jadi pendekatan ini dapat membantu mengurangi dampak negatif dari judi online dan juga dapat mendukung mereka juga yang memang memerlukan bantuan kita untuk mengurangi dari yang namanya kecanduan judi online. Mungkin itu Mas, apakah sudah cukup? Oke, terima kasih Mas Dava atas jawabannya. Baik, Baik, Mas. teman-teman, terima kasih atas partisipasinya pada malam ini. Demikian presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 3 mengenai dampak kekalahan judi online terhadap keuangan dan hutang pengguna di Jakarta Selatan. Semoga materi ini yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru bagi kita semua. Kami selaku kelompok 3 mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu dosen Ananda serta rekan-rekan yang telah menyimak presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.